Rasulullah itu pernah satu waktu menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat yang kebetulan berkumpul bersama beliau. Hadir juga di pertemuan itu seorang sahabat yang masih muda usia, Abdullah bin Umar. Rasulullah melontarkan pertanyaan berbau tebakan, inna minas sajarati sajarah. Di antara sekian banyak pohon itu ada satu pohon, la yaskutu waraquha, yang tidak jatuh daunnya, tidak jatuh tangkainya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, silakan cari tahu pohon apa itu. Seketika para sahabat terkaget karena tidak menyangka Rasulullah akan memulai nasihatnya dengan pertanyaan. Lalu kemudian seluruh sahabat mengingat-ingat semua apa yang pohon-pohon yang ada di sekitar mereka, sampai ke mengingat ke lembah-lembah jauh. Begitu dalam hadis digambarkan. Seorang Abdullah bin Umar yang waktu itu hadir, dia sebetulnya sudah terpikir di dalam ingatannya bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah satu pohon tertentu. Bahkan dia sudah menyebut pohon tertentu, yaitu an-nakhlah, pohon kurma. Tapi kenapa dia tidak mau menjawab? Ya, dia beralasan, saya malu kalau menjawab karena etika berilmu, etika majelis ilmu di hadapan para orang tua. Dia tidak ingin menyampaikan sesuatu yang sekiranya akan mempermalukan atau merendahkan mereka. Alur ceritanya setelah itu, maka kemudian sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Tapi akhirnya kemudian Rasulullah memberikan jawabannya sendiri terhadap apa yang dia sampaikan. Fahiya an-nakhlah. Benar juga dugaan Ibnu Umar bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah tentang satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya adalah an-nakhlah, yakni pohon kurma. Tapi kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fahiya kal muslim. Pohon itu sebetulnya seperti orang muslim, gitu. Lalu hadis yang menceritakan tentang keadaan seperti itu sebenarnya tentu saja ingin memberikan pesan jauh, bukan hanya sebatas berbicara tentang pohon. Karena Nabi diutus bukan untuk ngajarin tentang urusan pohon perpohonan. Justru pesan Nabi yang terakhirlah yang kemudian harus dicatat, bahwa itulah orang muslim, kan-nakhlah, ibarat pohon kurma. Catatan untuk kita dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau memberikan pesan bahwa orang muslim itu ibarat pohon kurma yang tidak jatuh daunnya, tidak jatuh tangkainya. Kita tahu bahwa setiap orang itu seharinya akan penuh dengan aktivitas, penuh dengan amalan-amalan. Ya. Orang muslim, orang mukmin, ketika dia beramal tentu tidak dengan serta-merta. Ada landasan, ada pondasi, ada nilai-nilai yang melandasi amalan itu, yaitu keimanan atau keyakinan. Sepertinya itu yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa orang mukmin itu ibarat pohon kurma yang daunnya tidak terjatuh. Daun atau tangkai ibarat amalan-amalan yang tampil, yang muncul ya di permukaan, tapi daun itu bisa menjadi bermanfaat, berguna, bahkan hidup, karena dia nempel dan merekat di tangkai, merekat di dahan dan akar. Oleh karena itu si daun itu akan tetap dikatakan daun dan tangkai karena dia masih nempel di dahan dan di akarnya dan dalam kondisi hidup. Jadi amalan mukmin adalah amalan yang hidup dan dihidupkan oleh ruh, yaitu ruhnya, ruh keyakinan dan ruh keimanan. Lalu kalau begitu apa yang membedakan amalan orang mukmin dengan amalan orang yang tidak beriman? Ternyata kalau begitu bukan pada fisik amalannya, tapi pada dorongannya, pada motivasinya, pada akarnya. Orang-orang mukmin amalannya dikatakan amalan hidup, karena amalan itu akan menghidupkan dia dan memang akan terus hidup sampai kapanpun, karena amalan itu bergantung pada keyakinan yang nanti Allah akan memberikan balasan. Sementara amalan-amalan yang didasari bukan dengan keimanan itu sebetulnya amalan-amalan yang mati, amalan-amalan bangkai atau amalan-amalan sampah
Ya, sebaik apapun amalan itu, karena tidak mengikat, tidak terikat dengan dahan, dengan akar keimanan dan keyakinan, maka tidak ada yang nanti akan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan bisa kemudian membawa kehidupan pada saat-saat berikutnya. Jelaslah bahwa Rasulullah dengan memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana, seringkali beliau menyampaikan hal-hal yang enteng, yang mudah dipahami, tapi pada ujungnya akan memberikan sebuah nilai tausiah atau ajaran yang tidak hanya sekedar memberikan sebatas contoh, tapi akan menggali nilai-nilai amal yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.